Apa kabar adik-adik semua yang di rumah? Sehat semua? Tuhan kiranya terus menjaga adik-adik ya. Kita akan bersekolah minggu online bersama-sama. Nah, biarpun adik masih di rumah ya semuanya, dan kita masih online, tapi tetap setia kepada Tuhan untuk online di sekolah minggu di KY Medan. Kita akan mempersiapkan hati kita ya adik-adik. Lause aja adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, ikutin lause berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur hanya padamu. Engkau Tuhan yang memimpin kami, yang tetap setia menyertai, menolong kami. Saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, berkati kami semua. Berikan kami hati yang penuh syukur, penuh sukacita untuk memuji dan memuja nama-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan berkati sekolah minggu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sudah siap? Lause aja semua adik-adik di rumah. Nah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Oke? Mari bersama-sama lause kita memuji Tuhan, lagu segala puji syukur. Kita akan bersorak-sorak bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
hari yang indah bersama Tuhan. Kembali bersama kita dapat memuji Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, lagu-lagu pujian, dan kita akan memuji dengan penuh sukacita. It's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Sebelum kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita semua sama-sama duduk dengan baik. Ya, kita semua akan ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata. Lalu Bobi akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekolah minggu. Dan sekarang kami punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, nah sekarang kita sudah ada di bulan November ya. Kita sudah semakin dekat ke akhir tahun. Dan adik-adik tahu nggak sih kalau sudah mendekat akhir tahun itu biasanya kita juga sudah masuk ke musim penghujan. Betul nggak adik-adik, akhir-akhir ini makin sering banyak hujan besar yang turun. Nah adik-adik, kalau Sewi mau tanya, kalau kita mau berlindung dari hujan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pakai? Kira-kira kalau kita mau berlindung dari hujan. Adik-adik yang pertama tentu ya dengan tetap diam di rumah ya, supaya nggak kehujanan, kita berteduh. Tapi kalau kita terpaksa keluar, ya kita bisa pakai jaket nih seperti Lause yang ada tudung kepalanya, atau pakai jas hujan. Ya, atau yang paling aman adalah adik-adik untuk berlindung dari hujan kalau kita harus keluar adalah memakai payung ya. Nah adik-adik, dengan menggunakan payung kita bisa berlindung dari hujan ya. Payung juga sebenarnya bukan cuma melindungi kita dari hujan ya. Payung bisa dipakai untuk melindungi kita dari apa lagi? Dari panas terik matahari. Betul nggak? Kalau mataharinya bersinar sangat terik, ya kita mungkin terlalu panas kalau pakai jaket. Kita bisa pakai payung, ya jadi kepala kita nggak kepanasan. Atau melindungi kita dari angin, ya kita lagi jalan ada angin kencang kita bisa tutupin, ya sehingga kita nggak kena angin. Nah adik-adik, payung ini menjadi alat yang bisa melindungi kita ya dari hujan, panas terik, dari angin. Nah adik-adik, tapi jelas ya lebih daripada payung kita ini ada satu pribadi yang bisa melindungi kita lebih dari apapun juga. Ya, ada satu pribadi yang bisa menjaga, melindungi kita di dalam berbagai situasi ya, melindungi hidup kita melewati berbagai mara bahaya. Nah adik-adik, siapa sih pribadi itu yang bisa melindungi kita lebih daripada payung ini? Nah adik-adik, betul ya, ada Tuhan yang bisa melindungi kita lebih dari apapun di dunia ini. Tapi adik-adik, apa contohnya ya? Memang seperti apa? Bagaimana caranya Tuhan melindungi hidup kita? Bagaimana cara Tuhan melindungi hidup umatnya? Bagaimana coba contohnya? Nah adik-adik, oleh karena itu hari ini kita mau sama-sama lihat nih satu bagian kisah firman Tuhan ya, yang menunjukkan bagaimana sih cara Tuhan melindungi umatnya. Yuk sekarang langsung mau ajak kita lihat lebih dahulu ya. Sebelum kita sama-sama bahas cerita firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu lihat pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau
katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi.
Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu,
bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita melihat bangsa Israel Tuhan lindungi. Adik-adik, sebelumnya bangsa Israel itu selama bertahun-tahun disiksa oleh orang Mesir. Oleh Raja Firaun yang jahat, bangsa Israel itu terus dipaksa untuk bekerja tanpa mendapatkan upah yang layak. Mereka terus disiksa, disakiti, ya, karena Raja Firaun tidak ingin bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar. Raja Firaun tidak ingin bangsa Israel itu mengambil alih tanah Mesir. Makanya Raja Firaun terus-menerus menyiksa bangsa Israel. Dan selama bertahun-tahun bangsa Israel berdoa, meminta pertolongan, meminta penjagaan dari Tuhan. Dan adik-adik, di cerita kita hari ini kita melihat Tuhan mengutus Musa, hambanya. Ya, minggu lalu kita belajar tentang kelahiran Musa, dan hari ini kita mendengar cerita tentang Musa yang sudah dewasa dan Tuhan utus, ya, supaya bisa menyelamatkan bangsa Israel. Dan adik-adik, dari kisah hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memakai Musa sebagai sarana Tuhan untuk melindungi, menyelamatkan bangsa Israel. Dan adik-adik, dari cerita hari ini kita melihat ada satu hal yang lebih ajaib lagi tentang perlindungan Tuhan. Adik-adik, kita lihat tadi, ya, Raja Firaun itu sungguh membenci Tuhannya bangsa Israel. Ya, Raja Firaun tidak ingin percaya dan tidak mau taat sama perintah Tuhan. Raja Firaun ingin terus menyiksa, ingin terus mengurung bangsa Israel di tanah Mesir. Dia tidak mau mendengar perkataan Musa yang mengatakan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel dibebaskan. Oleh karena itu Tuhan akhirnya memberikan hukuman untuk Raja Firaun dan seluruh tanah Mesir. Yang tadi kita lihat ada berapa? 10 tulah. Ya, tulah itu adalah bencana malapetaka yang Tuhan kirimkan sebagai hukuman Tuhan kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir yang tidak mau taat terhadap perkataan Tuhan. Tapi adik-adik, tadi kita sudah lihat ke 10 tulah tadi. Ya, 10 tulah tadi begitu dahsyat. Ya, mulai dari air menjadi darah, ada katak, ada nyamuk, ada lalat, dan lain sebagainya. Semua terjadi dengan begitu mengerikan. Tapi adik-adik, kita lihat ada satu hal. Yang menarik adalah, yang luar biasa adalah Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang Tuhan pilih, mereka yang tetap taat mau ikut Tuhan, mereka yang mau mendengarkan Musa, Tuhan jaga. Di saat ada malapetaka yang hebat sekali, bangsa Israel tetap terjaga. Nah, adik-adik, bagaimana bisa bangsa Israel tetap terlindungi? Siapa yang melindungi bangsa Israel? Apakah bangsa Israel punya kota sendiri yang terpisah dari Mesir? Tidak, ya adik-adik. Bangsa Israel tetap
tinggal bersama-sama dengan orang Mesir saat 10 tulah itu dijatuhkan. Tapi bangsa-bangsa Israel tetap terlindungi sekalipun penuh mara bahaya, penuh wabah dan tulah di sekitar mereka. Mereka bisa tetap aman karena Tuhan yang melindungi. Nah, adik-adik, ini yang penting sekali untuk kita ingat hari ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pelindung. Nah, adik-adik, seperti tadi ya, kita bisa dilindungi oleh payung dari panas, dari hujan, dari berbagai kondisi cuaca di sekitar kita. Nah, begitupun juga terlebih Tuhan kita, adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup melindungi, menjaga kita. Nah, adik-adik, seperti saat ini ya, kita mungkin manusia lemah, bisa sakit, bisa meninggal. Ya, ada virus di sekitar kita yang berbahaya seperti corona yang mengancam nyawa setiap kita. Tapi adik-adik, Tuhan tetap menunjukkan perlindungannya. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan memberikan kita banyak cara untuk menjaga kita. Gimana caranya? Tuhan memberikan para ahli-ahli, para dokter-dokter yang terus belajar, yang terus mau melayani untuk mengobati kita kalau sampai kita sakit saat COVID seperti saat ini. Tuhan juga memberikan kita cara, ya, lewat para peneliti memberitahu kita, ya, kita bisa pakai masker untuk menjaga diri dari corona. Kita bisa mencuci tangan kita pakai sabun, hand sanitizer dan lain sebagainya untuk menjaga kita, melindungi kita dari virus. Ya. Nah, adik-adik, sekalipun di dalam kondisi seperti saat ini, kita nggak bisa keluar, ada virus berbahaya, Tuhan tetap menunjukkan perlindungannya lewat banyak hal di sekitar kita. Nah, adik-adik, biarlah kita bisa yakin dan percaya tentang hal ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa melindungi. Lewat berbagai cara, Tuhan bisa menunjukkan kepada kita perlindungannya. Nah, adik-adik, biarlah kita bisa terus percaya, ya, kita bisa terus menjalani hidup kita dengan penuh berserah kepada Tuhan kita, pelindung kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Semua ikuti Lause berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan pelindung kami semua. Bahkan di saat sulit, Engkau tetap menunjukkan pertolongan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita masih akan kembali bersama dengan Lause Mary dan kita akan menyanyikan satu pujian penutup. My God is so big. Kita nyanyikan bersama-sama. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my
sekarang kita sampai di waktunya untuk mengerjakan aktivitas kita hari ini. Dan kita sudah sampai ke aktivitas nomor 6 yang tulisannya warna biru ya. Tulisannya dibuka pada tanggal 7 November. Jadi kita sama-sama siapkan ya. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini ada perbedaan antara aktivitas kelas besar dengan kelas kecil. Jadi kalau ada koko atau cici yang bersekolah minggu bersama dengan adiknya yang masih kelas kecil, adiknya bisa nanti mengerjakan aktivitas dengan panduan yang ada di sekolah minggu kelas kecil. Ya, karena aktivitas yang di kelas kecil jauh lebih mudah ya. Nah aktivitas kelas besar ini cukup sulit sehingga mungkin tidak mudah untuk dikerjakan oleh adik-adik yang kelas kecil ya. Nah adik-adik, kalau begitu kita langsung saja buka ya isi amplop kita hari ini. Adik-adik, di dalam amplop kita sudah ada satu lembar kertas dengan tema kita hari ini dan ayat firman Tuhan. Ada kertas lipat, ada sedotan, dan selain ini lause ini kita juga menyiapkan sebuah pensil, gunting, dan juga lem uku dan juga lem kertas yang ada di dalam kotak aktivitas kita. Nah adik-adik, kita akan buat apa sih hari ini? Hari ini kita akan bersama membuat sebuah payung dari kertas ya, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah pelindung. Lebih daripada payung sih ya, tapi biarlah simbol payung ini mengingatkan kita tentang aktivitas kita hari ini. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung jelaskan ya. Nah adik-adik, pertama-tama langsung aja kita ambil satu lembar kertas origami, kemudian kita lipat menjadi 4 ya, kita lipat 2 kali, jadi lipat sekali, kemudian lipat sekali lagi, jadi seperti ini. Oke, jadi kotak yang lebih kecil ya. Lalu selanjutnya adik-adik, kita akan membuat 1/4 lingkaran. Jadi di kertas ini kita akan menggambar bentuk lengkung 1/4 lingkaran ya. Jadi adik-adik bisa kira-kira ya membentuk lengkungan. Jadi seperti ini ya. Adik-adik bisa gambar, bikin garis melengkung dari atas ke bawah. Oke ya, bisa ya bikin garis melengkung dari atas ke bawah. Kalau sudah ada garisnya, adik-adik bisa gunting. Oke, gunting mengikuti garis itu. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau dibuka nanti bisa jadi lingkaran ya, tapi kita nggak akan buka, kita akan tetap biarin bentuknya seperti ini, 1/4 lingkaran. Oke. Nah adik-adik, untuk membuat satu payung penuh seperti ini, adik-adik perlu 9 kertas origami seperti ini. Tapi sekarang yang langsung mau kasih contoh adalah cara kita membuat setengahnya, karena kalau kita bikin setengahnya kita bisa tempel di sini. Nah nanti adik-adik bisa coba lihat dulu ya panduannya. Nanti adik-adik bisa memilih, adik-adik mau bikin full satu payung seperti ini atau nanti dibuat setengahnya. Nanti kita tempel di sini, seperti apa hasilnya nanti kita lihat ya. Nah sekarang di contoh ini Lause pengen kasih contoh hanya menggunakan 5 kertas origami ya. Jadi kalau mau bikin full kita pakai 9 kertas origami. Kalau mau bikin setengah yang bisa ditempel di kertas ini, kita hanya perlu 5 kertas origami ya, seperti ini. Jadi kepada kertas-kertas yang lain kita juga buat jadi sama seperti ini ya. Kita lipat 4, kita gambar setengah lingkaran, bisa cetak dari yang ini ya supaya bentuknya sama, lalu digunting. Oke adik-adik, jadi sekarang kalau di Lause sekarang sudah punya 5 buah 1/4 lingkaran. Kalau dibuka jadi full lingkaran, kalau dilipat jadinya 1/4 lingkaran. Lalu sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Adik-adik, kita akan menyatukan potongan-potongan ini menjadi bentuk payung. Bagaimana caranya? Kita ambil lem kertas. Jadi adik-adik, sekarang Lause ingin kita ambil kertas, salah satu kertas, lalu sekarang kita buka tengahnya ya, jadi setengah lingkaran. Kita lihat bagian dalam. Lause ingin kita mengelem bagian dalamnya, tapi mengelemnya itu hanya ini, bagian tengah ke atas ya. Jadi bukan penuh semua dilem, bukan, tapi hanya dari bagian tengah ke atas. Lause contohkan ya. Jadi Lause kasih lem ya, Lause kasih lem. Jadi lemnya hanya segini, lalu Lause satukan
Lalu kalau sudah kering, nanti hasilnya jadi seperti ini. Mengerti ya? Jadi di semuanya kita ambil tengah, kita buka tengahnya, lalu kita lem hanya salah satu bagiannya, hanya dari tengah ke atas. Kita kasih lem di bagian ini, oke? Ya, jadi kita kasih lem semuanya. Nah, adik-adik, kalau sudah dilem semua, kita akan punya kertas dengan bentuk seperti ini nih, kalau kita buka ya. Betul ya? Kalau kita buka jadinya seperti ini semuanya. Nah, baru adik-adik tahapan selanjutnya kita akan satukan semua ini. Cara menyatukannya dengan cara yang sama adik-adik. Jadi, misalkan ya, Lause mau mulai pakai warna pink nih. Ujungnya pertama warna pink. Lause akan kasih lem di sebelah sini dari tengah ke atas saja. Bagian bawahnya tidak usah ya. Jadi separuh ke atas Lause kasih lem. Lalu Lause ambil lem warna merah. Lause tempel. Oke? Sudah menempel, lalu selanjutnya Lause kasih lem lagi. Ya, seperti tadi posisinya separuh ke atas. Lalu Lause ambil warna kuning, Lause tempel. Seperti ini. Selanjutnya, ya, lakukan hal yang sama. Sampai semuanya menyatu. Nah, adik-adik, jadi seperti ini hasilnya. Kalau sudah kering, adik-adik nanti akan bisa membukanya jadi seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau adik-adik sudah selesai, nanti bisa membukanya seperti ini. Nah, adik-adik seperti yang Lause bilang, kalau adik-adik mau bikin full satu payung, maka adik-adik perlu setidaknya 9 atau 10 kertas origami ini. Jadi kalau adik-adik mau buat full satu payung seperti ini, seperti yang contohnya, maka adik-adik perlu membuat lagi hal yang seperti ini, mengulanginya supaya bisa jadi sisi yang satu lagi. Karena ini kan nggak bisa sampai jadi nyatu ya. Kalau jadi nyatu terlalu lebar ya. Nah, tapi adik-adik kali ini Lause akan kasih contoh yang versi setengahnya, payung setengah yang bisa kita tempel di kertas ini. Maka adik-adik sebelum kita tempel ke kertasnya, Lause ingin kita menempel terlebih dahulu si pegangan payungnya ya. Kalau adik-adik mau bikin versi yang full, maka adik-adik langsung tempel tempelannya, gagang payungnya ke si payungnya ini di tengah-tengah pakai lem uhu. Kalau enggak, adik-adik cukup langsung tempel di si kertasnya. Jadi adik-adik, caranya kita langsung saja tempelkan di kertasnya menggunakan lem uhu ya, karena ini bahannya sedotannya plastik, jadi harus pakai lem uhu, nggak bisa pakai lem kertas ya. Kasih lem secukupnya, lalu kita tempelkan. Oke, kalau sedotannya sudah menempel, maka selanjutnya kita kasih lem ya. Kita kasih lem kertas di bagian gambar payungnya. Kita kasih full di semua bagian payungnya. Baru adik-adik kita tempelkan payungnya sesuai dengan posisinya ya. Jadi kita tempel mengikuti, menutupi si gambar payung di belakangnya. Nah, adik-adik, dengan demikian selesai aktivitas kita ya. Jadi ada 2 versi yang bisa adik-adik buat. Adik-adik bisa pilih mau buat versi yang setengah ya, seperti ini ditempel di lembar kertas kita ya, jadinya cuma setengah payungnya, atau mau bikin yang full ya, bikin 2 kali ya, tapi diputar jadi 1 full seperti ini, tapi menggunakan bahan yang sama. Oke adik-adik, dan semoga dengan aktivitas ini bisa menolong kita untuk mengingat tema kita hari ini bahwa Tuhan adalah pelindung. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman ya. Yuk kita sama-sama simak pengumuman hari ini. Nah adik-adik, Sekolah Dian Harapan mengadakan English Storytelling Contest. Lomba ini diadakan untuk kelas 1 sampai 3 SD dan kelas 4 sampai 6 SD. Ya, kalau ada adik-adik yang ingin ikutan, adik-adik bisa minta orang tua untuk mendaftarkan diri. Bisa tanya-tanya ke Lause Sekolah ke Lause Bobby, atau bisa langsung menghubungi kontak person dari Sekolah Dian Harapan untuk mendaftarkan diri ke perlombaan ini. Lalu adik-adik, Sekolah Musik Gloriamus kembali mengadakan My Musical Holiday ya. Jadi sekolah musik ini mengadakan sebuah kegiatan untuk mengisi hari libur adik-adik untuk belajar musik. Nah adik-adik, kalau ada yang berminat untuk ikut atau ada orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, dapat langsung menghubungi kontak person yang ada atau bisa tanya kepada Lause Bobby.
adik-adik, ada satu lagi hal yang mau langsung umumkan adalah minggu depan adalah momen yang spesial untuk gereja kita. Gereja kita akan berulang tahun yang ke-15. Ya, jadi GKY Medan tahun ini sudah berusia 15 tahun dan minggu depan kita akan bersama merayakannya. Jadi di sekolah minggu akan ada acara yang spesial dan juga para orang tua juga diajak untuk bisa melihat pengumuman yang disampaikan di kebaktian umum hari ini terkait dengan perayaan HUT GKY Medan yang ke-15. Adik-adik, kita akan kembali berdoa. Kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang sudah menolong kami, yang sudah memimpin kami. Kami bersyukur kami dapat menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan, mau belajar menyediakan yang terbaik buat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, pakailah kami dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan yang baik, kekuatan, dan hikmat daripada-Mu saja. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin kami hari demi hari. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kalau gitu sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.